Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa menemani Anda semua menanti saat-saat berbuka puasa, kami kembali hadir di sini, Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial dari Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu makna dan praktek puasa, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dan seperti biasanya di sini ditemani guru-guru saya, guru-guru kita semua sudah hadir di sini, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Abi Muhadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bi sore hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat siar ya? Masih. Siar Qur'annya ya, baik. Terima kasih. Dan di ujung sana sudah ada guru kita. Assalamualaikum Kang Haji Muhammad Sirajuddin. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat puasa kan? Oh, kuat. Sebentar lagi, 15 menit lagi. Baik, seperti biasa pemirsa, kita akan kupas tuntas, kita akan kaji surat yang kita bahas yaitu Al-Baqarah ayat 187 dari tajwid dan juga tafsirnya. Kita mulai dari tajwidnya, silahkan Kang Muhadis. Baik, terima kasih Mbak Rina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. وكلوا
أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hukum bacaan daripada ayat yang telah tadi kita baca dan kita dengarkan bersama. Tadi ada nun yang bertasydid. Ini hukumnya gunnah. Nun yang bertasydid ini dibaca gunnah bukan hanya ketika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi juga ketika berada di ujung kalimat. Seperti pada ayat yang tadi dibaca, terdapat pada ayat lahunna. Tetapi bukan dibaca lahunna, tapi di situ ditahan saja suaranya lahun, bukan lahun. Kalau lahun berarti tidak ada hun. Kemudian di sini juga ada huruf kha. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang qaf dan kaf. Hari ini kita membahas kha. Kha ini termasuk di antara huruf isti'la. Jadi ketika dia diucapkan baik berharokat maupun dalam keadaan sukun, lidah kita terangkat ke atas. Huruf isti'la itu berarti mengangkat lidah ke bagian atas. Dilihat dari posisi bibir kita, itu bisa kita pastikan bahwa pengucapannya isti'la atau pengucapannya benar. Jadi kalau membacanya tah, itu berarti kha. Seperti itu. Kalau ini kha, jadi tanuna. Lidah ke atas, otomatis bibir bawahnya ikut naik terangkat ke atas. Maka posisi bibir juga itu nanti akan terlihat dia membaca dengan isti'la ataupun tidak. Selain itu, di sini ada juga hukum daripada qalqalah. Ada qalqalah sughra, kemudian ada qalqalah wusta. Karena qalqalah itu ada 3 bagian. Ada 3 jenis. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah wusta, dan ada qalqalah kubra. Pada ayat di sini, contohnya adalah fil masajid. Ini qalqalahnya qalqalah wusta. Jadi huruf qalqalah berada di akhir kata dan tidak bertasydid. Kalau tidak bertasydid berarti itu qalqalahnya wusta. Kalau bertasydid berarti qalqalahnya adalah kubra. Kemudian ada mad silah qasira, ayatihi linnasi. Jadi ada hadhamir yang kemudian setelahnya bukan hamzah. Bukan hamzah. Maka ini dibaca panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian terakhir yattaqun itu adalah mad arid lis-sukun. Mudah-mudahan hari ini ada tambahan ilmu lagi dan semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Kang Muhadis. Iya, pastinya bermanfaat sekali pemirsa dan selalu bertambah ilmu setiap harinya. Sehingga Ramadan kita ini tidak cuma sekedar
siang hari diisi tidur ya, tapi menjelang berbukanya kita isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat sekali. Kita belajar tajwid dan juga belajar tafsir di sini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial dari Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tadi kita sudah kaji surat Al-Baqarah ayat 187 dari tajwidnya nih pemirsa. Berikutnya kita akan simak kajian tafsirnya khusus di surat Al-Baqarah ayat 187. Silahkan Kang Siroj. Sekarang kita akan coba membahas tentang puasa, makna puasa dan prakteknya sesuai dengan ayat 187 ya, surat Al-Baqarah. Ini tema saya kira sangat baik sekali untuk dibicarakan dan diterangkan, ya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Karena ya kita lagi berada di bulan suci Ramadan. Makna puasa. Puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Dan menahan diri dalam hal apapun bisa disebut ya puasa. Ya. Nggak bicara, gitu, diem aja bisa saja itu disebut puasa secara bahasa. Ya. Tetapi yang akan kita bahas sekarang tentu puasa secara istilah. Ya. Puasa sesuai dengan pengertian syara, ya, bahwa al-imsak an jami'il muftirat jami'a nahari Ramadan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama siang Ramadan. Nah ini ya, jadi bagi kita yang berpuasa memang harus tahu betul ya syaratnya puasa seperti apa, ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, ya, terutama hal-hal yang membatalkan puasa ini kan. Nah itu Ya, jangan sampai karena ketidaktahuan kita, ya, kita sebenarnya setelah melakukan hal yang membatalkan puasa, ya, tapi sia-sia jadi puasanya ya, iya, Kang ya. betul Pak Rita, sia-sia. Lah oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini kita akan coba ya puasa yang ideal itu seperti apa, ya. Kita umat Islam ya mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya setahun sekali itu puasa 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh ya, bulan suci Ramadan ya. Nah ini tentu menjadi kebahagiaan mestinya bagi kita semua ya. Ciri-ciri kalau kita ini betul-betul orang yang bertakwa atau tidak gampang. apa tuh Kang? Ya. Kalau kedatangan Ramadan bikin kita pusing, nah ini berarti Ada yang pusing? Ada? Pusing Aduh, mikirin baju lebaran, belum ini juga puasanya. mending kalau itu mah. Ini sih pusingnya kita tidak boleh lagi makan sepuas-puasnya ini mulai Nah, iya. besok umpama gitu kan. Mulai Ramadan datang dia pusing nggak bisa makan katanya. Atau kalaupun lagi berhalangan nggak bisa bebas makan. Iya. Nah ini jangan sampai nih kita umat Islam dikala datang Ramadan harus menyambutnya dengan sukacita, ya. Harus berbahagia dan bergembira. Iya, betul. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah momen yang luar biasa, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya. Bahkan kata baginda Nabi, andai saja umatku tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, maka niscaya umatku berharap semua bulan dalam 1 tahun itu Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kenapa? Ya karena segala kebaikan itu kumpul di Ramadan. Ya. Segala amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan.
Kalau di bulan-bulan lain itu mungkin sangat selektif, ini ikhlasnya kurang nih, nggak usah diterima. Ini terpaksa nih, apa? Nah di Ramadan pokoknya mau terpaksa, mau ada pamrih, pokoknya terima semuanya. Begitu juga dengan doa, permintaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, subhanallah. Ya, terbuka pintu langit itu, ya, untuk menerima doa-doa kita, sehingga doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, ya. Lah kita umat Islam tidak boleh menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, kita yang berpuasa ini jangan sampai puasa kita sia-sia, ya. Karena, ya kan? Karena kita sebenarnya telah melakukan hal yang membatalkan tapi tidak kita ketahui. Nah, merujuk pada ayat itu, ya, bahwa di antara hal-hal yang membatalkan puasa ini, khususnya bagi yang sudah bersuami istri, adalah berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nggak boleh. Nah, bagi yang belum punya suami, belum punya istri, apa yang membatalkan? Apa tuh, Kang? Ini ada yang mau ditanyakan katanya, Kang. Amin mau nanya apa, Min? Jadi bagaimana untuk puasa yang ideal gitu? Oke. Puasa yang ideal, Kang. Baik. Puasa yang ideal itu kayak apa? Ya. Jadi begini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan darajatus shaum salasah. Tingkatan puasa itu ada 3, ya. Iya. Yang pertama shaumul umum, puasa kebanyakan orang. Kebanyakan orang puasa apa? Ya pokoknya dari imsak sampai maghrib nggak makan, nggak minum, itu aja sih. Hanya itu, ya. Yang lainnya nggak puasa, menggunjing orang yang nggak puasa. Nah, Ya, mohon maaf nih bagi yang muda-mudi, pacaran juga nggak jalan. tuh dengerin, nggak boleh Ya, pacaran. dengan alasan cari maghrib katanya. Ya, menunggu Ngabuburitnya. datangnya maghrib, jalan-jalan berdua dengan pacarnya. Wah, nggak beres ini. Itu berarti baru puasa itunya aja, baru Iya. puasa tidak makan, tidak minum. Iya. Lah yang kedua, saumu al-khawas. Apa itu artinya? Puasanya orang khusus. Puasa orang khusus ini di samping tadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ya, di siang Ramadan, dia juga menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh, punya mulut, di samping tidak makan, tidak minum, mulut juga harus dijaga, harus puasa. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak baik. Ghibah ini terutama kan, ngerumpi tanpa disadari, membicarakan orang lain. Itu sudah, kan, nggak puasa tuh namanya. Mata kita juga, ya kan, melihat hal-hal yang dilarang gitu loh. Jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh agama gitu loh. Ya, kalau kita lakukan, nah itu. Apalagi telinga. Ya, jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak boleh untuk didengar. Tangan, kaki, jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang terakhir, saumu khususil khusus, puasa yang sangat khusus lagi. Ini puasanya para wali, para nabi. Jadi tidak hanya anggota tubuh luar yang puasa, hatinya pun ikut berpuasa. Hatinya tidak membayangkan saja, tidak tuh, ngerentegan sesuatu yang dilarang saja tuh enggak. Bayangin kolak, ya campur. Kalau kolak masih mending Mbak Rita. Dia membayangkan yang tidak gitu loh. Yang konotasinya negatif sudah. Iya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, puasa yang ideal berapa? Puasa yang antara kan anggota tubuh zahir, ya kan, dengan nilai-nilai spiritual itu kira-kira sesuai. Di samping tidak makan, tidak minum, dijaga juga, ya. Yang lain tuh ikut puasa juga, ikut ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang itu. Lah kembali kepada kandungan ayat tadi yang dibaca, di antara yang batalkan puasa adalah hubungan suami istri di siang Ramadan.
Tetapi malamnya boleh tidak. Nah, dalam ayat itu ya kalau malam sudah nggak apa-apa. Malam buka, makan ya? aja boleh, ya kan? Iya. Malam sudah makan boleh nggak boleh? Lah berhubungan suami istri, iya juga boleh. Karena dulu ada anggapan sebagian orang, ya selama puasa nggak boleh bagi yang sudah punya keluarga berhubungan suami istri. Maka Al-Quran menegaskan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Luar biasa, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Apalagi pengantin-pengantin baru, jangan sampai malam Ramadan dihabiskan untuk intikaf, membaca Al-Quran, ya kan? Wah, istrinya dilalaikan. Wah, nggak boleh itu. Ya. Nah, tapi anak-anak muda jangan nih. Malam Ramadan nggak apa-apa pacaran. Oh, jangan. Ya. Mau siang mau malam, kalau pacaran tetap tidak boleh. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, mari ya di bulan suci Ramadan ini ya kita tingkatkan lagi kualitas puasa kita. Jangan hanya kuantitasnya, kualitas. Kalau puasa mah ya semua puasa gitu kan, tapi kualitas kita coba dari tahun ke tahun tuh naik tidak? Iya, betul. Ya kan? Kualitasnya tuh dari tahun ke tahun naik tidak, jangan monoton begitu-begitu aja. Setelah puasa begini aja nggak ada perubahan apa-apa dari sisi kehidupan spiritualitasnya, ya. Begini aja nggak ada perubahan, jangan sampai. Oleh karena itu mari kita hayati sepenuhnya ya puasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa baiknya, ya kan? Amin. La'allakum tattaqun. Ketakwaan kita tambah tahun, tambah meningkat. Kesolehan kita tambah meningkat dari tahun ke tahun, ya. Jadi jangan hanya dijadikan rutinitas tahunan, jangan. Ya, harus lebih mendalam lagi. Mungkin itu saja Mbak Rida yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kang Siraj. Iya, idealnya memang setelah bulan puasa itu kita menjadi lebih baik lagi ya. Kayak mesantren gitu selama 1 bulan ya Kang ya. Baik pemirsa, Masya Allah ya. Masih pengen sih sebetulnya masih banyak yang ditanyakan, cuman apalah daya waktu kita terbatas pemirsa. Kami semua harus pamit undur diri. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Siraj, terima kasih adik-adik semuanya. Iya, sampai jumpa di episode besok dan pastinya di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial dari Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh